Dalam peperangan rohani, musuh terbesar kita bukanlah dosa yang kasar dan terang-terangan, melainkan tipu daya yang begitu halus hingga banyak orang percaya pun tak menyadarinya. Setan bukan hanya penuduh dan perusak, ia juga adalah peniru yang ulung, sang ahli menyamar yang merancang strategi dengan sabar dan cerdik. Ia tidak selalu datang dengan wajah kebencian, tetapi sering berdiri di balik jubah religius, membisikkan kesesatan yang dibungkus ayat-ayat suci. Sejak semula setan telah mengerti satu rahasia. Manusia lebih mudah disesatkan bukan oleh kejahatan yang tampak jelas, tetapi oleh kepalsuan yang mirip dengan kebenaran. Ia jarang memerintahkan manusia untuk menolak Allah secara langsung, tetapi menuntun mereka untuk menyembah Allah yang salah, Allah buatan pikiran manusia sendiri, yang tidak menuntut pertobatan, tidak memanggil kepada ketaatan, dan tidak pernah menghakimi dosa. Inilah strategi setan yang paling berbahaya. Bukan menghancurkan iman dengan palu besar, melainkan merusaknya sedikit demi sedikit dari dalam, menciptakan kekristenan yang tampak kudus, tetapi kehilangan kuasa, ibadah yang megah tetapi kosong dari kebenaran. Dan betapa liciknya ia bekerja. Bukan melalui serangan yang tiba-tiba, melainkan melalui perubahan kecil yang dibiarkan, kesalahan kecil yang diterima, hingga seluruh dasar iman akhirnya digerogoti perlahan. Rasul Paulus memperingatkan dengan sangat jelas. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Setan tidak selalu menyerang kebenaran dengan perlawanan yang terang-terangan. Ia justru menirunya dengan cermat. Ia tidak datang sebagai musuh Yesus yang nyata, tetapi sebagai peniru yang licik. Setan merancang ajaran palsu yang tampak rohani, ajaran yang tidak menuntut pertobatan sejati, ajaran yang tidak memanggil kepada ketaatan yang sungguh-sungguh, ajaran yang hanya menekankan kasih, tetapi menolak untuk menghakimi dosa. Inilah wajah kekristenan palsu, kekristenan yang tidak mengenal salib, tidak mengindahkan hukum, dan tidak menghasilkan perubahan hidup. Setan sangat paham, manusia jarang terpikat oleh dosa yang tampak kotor dan terang-terangan. Karena itu, ia memilih jalan yang lebih licik, membungkus dosa dengan kesalehan. Ia lebih gemar berdiri di balik mimbar daripada berseru di pasar, lebih suka menyesatkan di dalam gereja daripada meracuni di tempat maksiat. Sebab di sanalah ia bisa bekerja tanpa terdeteksi, menabur kesalahan yang tampak sepele, menyusupkan ajaran yang setengah benar. Sedikit demi sedikit, ia merusak dasar iman, hingga akhirnya seluruh kebenaran runtuh dari dalam. Inilah senjata setan yang paling berbahaya. Bukan kejahatan yang mencolok, melainkan kepalsuan yang tampak suci, iman yang kehilangan kuasa, dan ajaran yang kehilangan kebenaran. Rasul Paulus mengingatkan, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Galatia 5 ayat 9. Bukan tanpa alasan Paulus memakai gambaran ini, sebab begitulah cara setan bekerja. Ia jarang datang membawa kesesatan besar yang langsung terlihat, tetapi menaburkan sedikit ragi kesalahan ke dalam ajaran yang benar. Awalnya tampak kecil, sepele, dan dianggap tidak berbahaya. Namun sedikit demi sedikit, ragi itu menyebar, meresap, dan merusak seluruh adonan iman. Inilah bahayanya, satu kompromi kecil dengan dosa, satu ajaran yang terdengar indah tetapi menyesatkan, satu kebiasaan yang tampaknya tak berarti, jika dibiarkan, akan menumbuhkan benih kejatuhan yang menghancurkan segalanya. Karena setan tahu, ia tidak perlu menggulingkan kebenaran sekaligus. Cukup retak sedikit, lama-lama akan runtuh seluruhnya. Itulah sebabnya Paulus menegaskan dengan keras, waspadalah terhadap sedikit ragi, sebab kesucian sejati tidak bisa bercampur dengan kesalahan, dan kebenaran yang sejati tidak dapat hidup berdampingan dengan dusta. Sebab iman yang murni hanya akan tetap murni bila dijaga dengan ketegasan, tanpa memberi tempat sedikit pun bagi tipu daya setan. Setan tahu, ia tidak perlu mengubah seluruh gereja secara drastis. Ia hanya perlu menggeser satu fondasi, menghapus hukum Allah. Maka dengan licik, ia meyakinkan gereja bahwa hukum sudah tidak berlaku. Ia mengajarkan bahwa kasih karunia berarti kebebasan dari ketaatan. Ia mempelintir makna Injil,
menjadikannya alasan untuk hidup menurut keinginan daging. Sebab akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga mereka. 2 Timotius 4 ayat 3. Banyak gereja hari ini telah menjadi tempat hiburan rohani. Lagu-lagu rohani dikemas seperti konser dunia. Khotbah disesuaikan agar menyenangkan pendengar, bukan menyuarakan pertobatan. Doa menjadi upacara kosong tanpa penyerahan sejati. Roh Kudus digantikan oleh emosi dan pengalaman pribadi. Firman Allah ditafsirkan secara subjektif, bukan dengan dasar kebenaran. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 8 dan 9. Setan menciptakan agama tanpa kekudusan. Ia mengajarkan kasih tanpa kebenaran, iman tanpa ketaatan, berkat tanpa penyangkalan diri. Ia menipu manusia untuk mencari pengalaman, bukan pengertian. Ia membuat banyak orang percaya bahwa mereka diberkati, padahal mereka sedang dijauhkan dari jalan kebenaran yang menuju kehidupan kekal. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Matius 7 ayat 13 dan 14. Setan paling takut kepada mereka yang setia kepada firman. Ia tahu bahwa mereka yang benar-benar memelihara hukum Allah adalah ancaman terbesar bagi kerajaannya. Maka ia melakukan segala cara untuk membuat hukum Allah terlihat tidak relevan, terlalu keras, atau bahkan sudah dibatalkan. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya," ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4. Setan juga mengubah hari kudus yang ditetapkan oleh Allah. Hari Sabat Sabtu yang dikuduskan oleh Allah sejak penciptaan telah diganti oleh tradisi manusia. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang menaati warisan Babilonia, bukan perintah Allah. Inilah tandaku dengan kamu turun-temurun, supaya diketahui orang bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Keluaran 31 ayat 13. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Tetapi setan menggantinya dengan hari Minggu, hari penyembahan matahari yang diwarisi dari kekafiran, kemudian dimasukkan ke dalam kekristenan oleh kuasa manusia, bukan oleh otoritas firman. Inilah Babel akhir zaman, sistem keagamaan yang menggabungkan sebagian kebenaran dengan banyak kesesatan. Maka Tuhan memanggil umatnya keluar. Keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Wahyu 18 ayat 4. Banyak orang hari ini merasa cukup karena telah melayani Tuhan, padahal mereka belum menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kebenaran. Mereka rajin di gereja, tetapi tidak hidup dalam pertobatan. Mereka ikut dalam pelayanan, tetapi tidak menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Lukas 9 ayat 23. Mengapa kamu berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Lukas 6 ayat 46. Ketaatan bukan hasil usaha manusia, tetapi buah dari kasih yang sejati kepada Kristus. Jika kita mengasihinya, kita akan menuruti segala firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Hari-hari ini adalah hari-hari penyesatan rohani yang paling canggih dalam sejarah dunia. Banyak orang Kristen mengira mereka terang, padahal sesungguhnya mereka sedang tertidur di dalam kegelapan. Setan telah membuat mereka nyaman dalam kebutaan rohani.
Karena engkau berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Yesus tidak akan datang untuk menjemput mereka yang hanya beragama, tetapi mereka yang hidup dalam pertobatan dan ketaatan sejati. Bukan siapa yang paling banyak bernubuat atau paling aktif dalam gereja, tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapa. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 17-20. Maka inilah saatnya untuk bangkit, bukan untuk mengikuti arus mayoritas, bukan untuk mengejar pujian manusia, tetapi untuk berdiri teguh di atas dasar firman yang hidup. Sebab kebenaran tidak pernah diukur oleh jumlah yang mendukungnya, dan kesetiaan sejati tidak pernah bergantung pada tepuk tangan dunia. Dunia mungkin akan menertawakan, menyebut kita fanatik, kuno, atau keras kepala. Bahkan gereja yang telah tercemar oleh kompromi pun mungkin tidak akan menerima. Tetapi janji firman Allah tetap sama. Siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi populer, tetapi untuk menjadi setia. Kita dipanggil bukan untuk berjalan di jalan yang lebar dan ramai, tetapi untuk menapaki jalan yang sempit, jalan salib, jalan ketaatan, jalan yang sering penuh penolakan dan air mata. Namun di ujung jalan itulah terletak mahkota kehidupan. Sebab kesetiaan kepada firman bukan sekadar slogan, itu adalah perjuangan setiap hari, menolak ajakan kompromi, melawan tipu daya setan yang licik, dan tetap berdiri meski dunia runtuh di sekitar kita. Hanya mereka yang hatinya tertanam kuat di dalam kebenaran, yang berpegang teguh pada hukum Allah dan kesaksian Yesus, yang akan berdiri tegak ketika badai terakhir mengguncang bumi. Dunia boleh berubah, manusia boleh mengkhianati iman, tetapi firman Allah tetap teguh untuk selama-lamanya. Dan siapa yang berdiri di atasnya, dialah yang akan diterima di kerajaannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Berjaga-jagalah, ujilah segala sesuatu. Jangan pernah terbuai oleh ajaran yang tampak indah, tetapi sesungguhnya kosong dari kebenaran, sebab terang yang palsu jauh lebih berbahaya daripada kegelapan yang nyata. Dan bila terang yang ada padamu ternyata adalah kegelapan yang menyamar, betapa gelapnya kegelapan itu. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 23. Setan tidak selalu datang dengan wajah bengis atau kata-kata penuh kebencian. Ia sering datang dengan senyum, dengan ayat-ayat kitab suci yang dipelintir, dengan ajakan yang terdengar penuh kasih, tetapi menolak untuk menegur dosa. Ia tidak mengajarkan untuk meninggalkan Kristus secara langsung, melainkan untuk mengikuti Kristus versi palsu, Kristus tanpa salib, iman tanpa pertobatan, kasih tanpa ketaatan. Karena itulah kita dipanggil untuk terus berjaga-jaga, bukan hanya terhadap dosa yang terlihat jelas, tetapi terhadap penyesatan yang licik dan samar. Ujilah segala ajaran dengan firman Allah, timbanglah setiap suara dengan hukum dan kesaksiannya, sebab kebenaran sejati tidak akan pernah bertentangan dengan firman, dan Roh Kudus yang sejati selalu menuntun kepada ketaatan, bukan kepada kelonggaran terhadap dosa. Jangan biarkan hatimu terbuai oleh suara mayoritas. Jangan menyerah demi kedamaian yang palsu. Sebab di akhir zaman lebih banyak orang akan tertipu oleh terang yang palsu daripada oleh kegelapan yang nyata, dan hanya mereka yang terus berjaga-jaga, yang menolak untuk berkompromi, yang akan tetap berdiri tegak saat seluruh bumi digoncangkan. Ingatlah, bila terang yang kau anggap terang ternyata kegelapan, betapa dahsyatnya kegelapan itu. Karena itu, peganglah firman Allah erat-erat, uji segala sesuatu, dan tetap setia sampai akhir, sebab hanya mereka yang setia kepada kebenaran yang sejati yang akan diterima di kerajaannya.